Halo gengs, ketemu lagi sama kita di sini, masih di podcast Divers Talk, masih dengan gue Firman, Michael di tanpa Abi. Tanpa Abi. Oke. Hari ini suasana apa nuansa ya? nuansa. Agak-agak sedikit berbeda. Outdoor. Ini podcast kita outdoor yang pertama ya? Ya. Bener ya? Pertama ya outdoor. Dan darurat ya. Darurat, jadi ya seadanya aja ya. Mudah-mudahan sih tercover lah suaranya, gambarnya dan semuanya ya. Gitu. Nah kali ini kita gua kedatangan sih, karena kita datangnya bareng-bareng sebenarnya. Kita punya narsum yang mix dari narsum-narsum yang sebelumnya. Biasanya kan sebelumnya narsum cowok rambut pendek, cewek rambut panjang. Nah yang ini di mix ya kan. Semuanya ada. Semuanya ada ya kan. Semuanya ada gitu. Oke, boleh silakan perkenalkan narsum ke audiens. Halo, nama saya Jimmy, saya scuba instructor dari PEDI. Wes. Dari PEDI. Jadi Iya. agak aneh sih karena waktu saya terakhir mengenal Anda dari PEDI. Terus ada PEDI aja ya. Ya waktu berjalan cepat sekali Om. 2022 kemarin ya kan. Dia kenalan saya Jimboy. 2020 ya? Iya. Saya Jimboy dari PSS. Tiba-tiba 2023 udah PEDI lagi. Oh iya. Itu. Biar Cepat banyak berganti. ilmunya. Biar banyak ilmunya. Gak ada masalah. Jadi prinsipnya nambah ya. Nambah ilmu. Nambah bukan nyebrang ya. Nambah. Ilmu. Oke. Hari ini kita ada di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Coba boleh dicari ya yang kayak gini. Kita lagi ada di mana nih, Om Mike? Tulamben. Kita lagi diving seru-seruan aja sih, gitu sama rekan-rekan semua dari Jakarta ya semua. Jakarta. Ya. Ada berapa nih? Ada sekitar 8 kali. 8 orang ya. 8. Experience diver semua lah, gitu. Jadi trip lucu-lucuan lah. Healing gimana gitu. Oke, ini apa nih? Minum. Saya taruh aja situ udah. Oke. Om Jim. Ya. Kan panggil Jimboy ya, Jimboy. Jimboy. Kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih. Boleh. Jadi Jimboy ini kan dari Lampung ya. Bapak base divingnya di Lampung Di ya? Lampung. Di Lampung. Boleh ceritain nggak sih kenapa begini? Lampung itu kan sebenarnya belum pesat sekali industri divingnya lah. Betul. Kan? Nah, apa sih yang membuat Om Jimboy ini berani ngambil keputusan untuk akhirnya jadi dive pro, gitu kan? Terus mencoba membuka peluang industri diving di Lampung. Awal mualanya dari mana sih sebenarnya? Awal mulanya sih, Iya. dulu masih kerja di Bandung. 2010 pulang ke Lampung, terus coba main laut. Dulu masih snorkeling, free dive. Berarti 2010 itu belum diving ya? Belum certified ya? Belum certified diver. Oke. Certified diver. Terus seiringnya waktu, mikir ternyata banyak waktu yang dihabisin di laut. Gitu. Gimana caranya supaya hobi ini bisa jadi ada penghasilan lah gitu. Oke. Jadi hobi Siap. kerja tapi dapat penghasilan. Mau balik modal ya. Kan? Liburan habis mulu duitnya kan? Oke. Terus ya ada dua pilihan dulu karena dulu basicnya free diving, belum pernah cobain diving juga. Akhirnya berpikir mana nih ditimbang-timbang nih mau ambil free diving apa mau ambil free diving atau diving gitu. Oke. Akhirnya jalannya waktu ya mikirnya udah deh kayaknya diving aja deh. Karena emang di Lampung juga divingnya sebetulnya sudah lama, tapi nggak berkembang industrinya. Ya. Gitu. Itu udah ada instruktur dari tahun 90-an sudah melakukan aktivitas diving, tapi masyarakat tuh nggak kenal gitu sama diving. Sangat terbatas sekali ya. Terbatas sekali. Jadi akhirnya berpikir udah deh memutuskan ninggalin semua pekerjaan, fokus di diving. Wah, luar biasa tuh ya. Nah, Ngomongin Lampung, syuting di Tulamben. keren kan. Nah, kalau misalnya terbatas sebenarnya kalau menurut Om Jimbo ya, dari sebelum jadi diver sampai hari ini tuh sebenarnya membuat itu yang tadi kata terbatas itu tuh apa sih di Lampung ini sampai susah berkembang atau sulit berkembang atau telat berkembang? Di mana? Informasi divingnya terutama informasi. itu. Terus karena nggak ada informasi diving jadi orang nggak tahu nih
diving di Lampung tuh ada diving tuh ternyata. Gitu. Iya. Ternyata ada gitu, tapi Iya. karena informasinya sedikit ya, jadi nggak berkembang dia. Ya, hanya segelintir orang aja yang bisa menikmati diving. Iya. Apalagi diving kan image-nya mahal gitu. Oke. Itu sih yang Berarti awalnya dulu tadi sempat dibilang kan free diving ya dulu ya? Free diving ya? Lebih spearfishing sih sebetulnya. Oh, spearfishing. Dari free diving ke spearfishing. Fishing. Free diving selesai terus baru akhirnya masuk ke dunia scuba. Ya, scuba diving. Oh, jadi awalnya itu karena duitnya belum ada, ya nyari yang free lah. Yang free, ya kan divingnya, nyari yang free. Begitu ada duit, baru pakai scuba, Ya. nyewa tabung gitu ya. Kursus, langsung ngambil kursus. Oh, ngambil kursus? Ngambil kursus. Itu perjalanan kursusnya juga sebenarnya nggak mudah gitu. Karena tahu ada instruktur di Lampung, karena tahu saya spearfishing, dia Ya. takutnya saya melakukan aktivitas scuba fishing gitu. Oh, Gitu. nggak boleh bang? Menurut dia nggak boleh gitu kan. Nunggu bro, jadi nah, nembak. Kalau topeng boleh nggak sih? Apa? Spear fishing? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Jangan dong. Kita jualan tuh jualan kita, Jualan jualan kita, kita iya, kok iya. tembak lah jangan dong. Kalau habis kita mau jualan apa lagi ya? Iya. Masa nggak di pasir Makarang doang ya? Iya, iya, Oke. Jadi keterbatasan informasi Ya, ini betul. biasanya terbatas itu karena aktivitasnya tidak banyak. Betul. Kalau nggak ada banyak aktivitas apa yang mau diinformasikan kan? Nah, sekarang dengan adanya kan udah mulai ada beberapa institut di Lampung ya? Ada banyak. Ada- Bukan nggak banyak sih, ada boleh sebut nama ya? Boleh sebut Boleh. nama? Ada Riko, Riko. Dari ada- agensi? dari PSS, PSS? ada Pak Sinek Kurniawan yang senior. Oh, sih ya, itu makanya. udah lama banget Ya, tuh. Gua Osi. pernah juga tuh diving bareng. Corona ya, kalau nggak salah ya? Corona. Corona Diving Club, bukan Ya. Corona Covid ya. Nah, Oke. Terus ada Mbak Jen, Jauh ya kayak Jen. Mbak Jen Sabatina, dia aslinya dari Salatiga. Salatiga dapat 7 berarti ya. Ya. Oke. Hah? Terus ada Anam, baru lagi nih SSI. Anam SSI. itu kawan dari Anemon. Anemon Oke. itu klub selam Unila, kampus. Unila. Oh, kampus ya. Terus saya. Berarti sebenarnya lumayan lengkap loh di Lampung Ya, ya. betul. Dari PSS ada ya kan. Ya. Terus apa, POSI SSI, ada, ya. SSI ada, PEDI ada ya kan. Komplit. Red nggak ada ya? Red. Nggak ada. Ah, usah lah ngapain. Jadi sih gini. Ah, tuh. Oke, berarti sebenarnya nah ada nggak sih peningkatan progresnya ya diving di sana sejak munculnya instruktur ini? Kita mulai itu 2016. 2016. 2016 itu baru start saya belajar open water saat itu. Oke. Nah, karena nggak tahu bahwa tamu itu seperti apa, jadi nekat lah gitu kan. Ternyata ada tamu masuk dari Jakarta. Dia waktu itu masih dive master kalau nggak salah, waktu itu belum jadi instructor. Dia ngasih tahu, lu salah melakukan aktivitas ini gitu, karena lu masih open water. Oh, Sudah- open water udah udah nge-guide bukan nih? udah nge-guide gitu. oke, Karena oke, kan nggak oke, tahu oke. nih diving tuh gimana, apakah sama kayak snorkeling atau Iya. gimana gitu. Akhirnya dikasih tahu, dapat informasi kayak gitu, udah akhirnya kita stop bikin trip diving gitu. Jadinya berkumpul. Kenapa nggak diterusin tapi hire dive master aja? Nah, di sana nggak ada dive master masalahnya Oh, gitu. Karena emang mungkin ada dive master saat itu, tapi dia hanya sekelas hobi, bukan untuk menjadi profesional gitu. Oh. Gitu. Nah, akhirnya stop dulu, belajar dulu sampai rescue di 2017 tuh kebetulan udah rescue. Udah boleh lah kan Yeah. kalau di aturan Kemenpar tahun 2016 kan tuh udah boleh rescue. Nah, akhirnya udah mulai. Nah, tapi sebelum rescue itu kita explore, kita cari tempat-tempat mainan baru gitu di diving gitu. Yang di Lampung lah gitu. Yeah. Oh, ini bisa gitu sih sebenarnya. Berkembangnya gitu. Dan terus 2019 naik, ada yang jadi instruktur, terus sampai sekarang kayak gitu. Jadi mulai berkembang. Nah, tahun 2006 atau 2007 saya lupa ya. Waktu itu ulang tahun Corona Diving Club. Bikin kebetulan pas tahun itu kita bikin acaranya tuh di Lampung. Ya. Ya kan, wah, nginepnya di kalau nggak salah nama daerah Kalianda ada. Oh, oke. Resort Kalianda gitulah, ramai Kalianda ngumpul. Resort, ya. Ya. Nah, memang di Corona ini kan instruktur banyak, dia banyak ya sebagai member klubnya. Tapi selama kita aktif di sana, itu juga banyak guide-guide dari Lampung, gitu. Banyak sebenarnya. Ya walaupun kita nggak tahu ya basic certification-nya mereka itu apa. Ya. Tapi banyak loh saat itu, sampai kita kaget. Ih, ini nanti panitianya ya akan membuat grup Corona ini gitu. Oh, Corona itu orang yang datangnya udah puluhan orang gitu loh, banyak banget gitu kan. Nah, Tapi klub
klub. Tapi kayaknya dari klub ya? Ya, dari klub ya. Dari klub ya? Klub apa di sana itu? Corona. Corona? Corona sama Anemon. Kampus. Oh. Ah iya, Ya, itu kampus, Anemus. dari kampus. Ya, kampus. Karena Corona kan klub yang bikin acara tuh. Ya. Nah, guide-guide lokalnya Mhm. yang ngebantu kita Kawan-kawan itu dari mahasiswa. ya itu Ah. kayak gitu. Oh, siap-siap. Berarti di mahasiswa itu sebenarnya bukan karena industri ya, cuma Bukan. karena kebutuhan apa ya? Karena kebutuhan Ada kampusnya juga fakultasnya ada. Fakultas Ilmu Biologi, Oh. Biologi Kelautan. Berarti ada marine biologi ada Yes, sana ya. ah. Oh, oke, siap-siap. Sama kelautan juga. Budidaya saya apa gitu. Lupa sih saya, tapi pokoknya kelautan ya. Oh, gitu. Sekarang ya ngambil apa baru ngambil pedi ya? Ya, Baru berapa bulan ya? Berapa bulan lalu Berapa bulan lalu ya? Sama siapa? sama Omai. Oh ya? Kosong. Kalau lupa gitu deh biasa. Om Jim, kalau ini nih, kalau misalnya sekarang kan udah pernah jadi instruktur, Ya. PSS, terus ngambil pedi lagi nambah. Apa sih yang ada di pikiran atau benaknya Om Jim Boy nih kalau ini yang harus gue lakukan di Lampung untuk bisa industri di Lampung ini berkembang? Apa kira-kira? Kekosongan apa yang harus diisi di sana? Kekosongannya sih sebenarnya nambahin banyak kawan-kawan yang mau jadi profesional guide gitu. Itu yang harus diperbanyak sih sebetulnya. Tapi kalau dari komunitas divingnya sendiri lah, entah itu dive centernya gitu ya, segala atau dive pro-nya sendiri, aktif nggak sih melakukan advertising, promo? Nah, itu Kan penting itu juga ya tuh, kan? penting juga tuh. Iya, karena kalau kita diam ya orang juga nggak akan tahu. Nggak ada yang tahu. Nah. Iya. Kalau kita sih, kalau saya secara personal gitu ya, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak lah gitu. Alasannya cuma karena kita belum siap menerima tamu banyak. Oke. Ya gitu. Jadi takutnya begitu kita belas besar-besaran, datang nih orang, tiba-tiba kita cancelin. Nah itu Iya. yang menurut Bukan di cancel sih sebetulnya, bukan di cancel. Kan menarik ya. Jadi kan karena di blast besar-besaran, menarik, tapi di kota. Masuk akal. itu ya. Bisa. Jadi cancel, kalau di cancel Ya, marah ya. orang. Oh, iya sih. Ya, Malah tuh jadi tabungan ya. Habis grup ini dapat grup lagi. mungkin dapat dirubah grup lagi, nanti. ya. Tahun Iya. ini kita akan berubah. Kalau di cancel kan ngambek. Tapi Iya, kan kalau iya. misalnya di kota, wah udah penuh. Mau nggak ya minggu depan? Iya. Tapi juga kalau sepakat nih ya Mike, kalau misalnya menurut gue nih ya, kalau misalnya gue jadi dia lah ya di Lampung, bukan tamu dulu sih yang gue kejar pertama untuk bikin trip ya. Mengingat juga supply-nya kan juga belum kuat ya, tabung dengan jumlah Ya, banyak, segala macam. Menciptakan diver-diver di Lampung, Ya. diver lokal kan, Lokal diaktifin gitu loh. Ya kayak Jakarta deh, walaupun Pulau Seribu seperti itu, tapi kan diver yang lahir di Jakarta itu kan terbesar di Indonesia, domestik ya, lokal divernya gitu. Nah, maksudnya kalau udah jadi instruktur, ya itulah yang diangkat, mulai dari situ ngangkatnya. Ya, betul. Gitu. Nah, sebetulnya kalau yang lokal itu kita udah ada kayak di Pulau Pahawang itu ada Pahawang. 3 orang kita certified. Terus di Teluk Kilon tuh ada 3 orang juga yang kita certified. Nah, emang sebenarnya tujuan utamanya sih kita mau SDM itu dari benar-benar dari anak-anak pulau. Oh, iya. SDM, Iya. misalnya SDM-nya. Tapi kalau misalnya diver lokal sebagai tamunya ada juga dong. Ada. Iya. Ada. Diver lokal tamu ada juga. Biasanya dari kawan-kawan klub. Kawan-kawan klub tuh kalau di Lampung tuh ada beberapa klub yang lumayan gede itu Lampung Dive Club, Corona, terus Karawista kalau nggak salah satu lagi. Karawista. Karawista itu kawan-kawan dari polisi. Oh. Nah, jadi ada ibu-ibu karena ibu-ibu polisi kan, jadi suka ada trip juga gitu. Oh. Ini efek-efek dulu yang Iya, acara betul. itu ya, Nah, yang efek-efek. apa? Yang di Malayang itu ya. Iya, betul. Oke. Kalau misalnya sekarang nih, audiens kan pasti teman-teman diver yang mungkin akan nonton podcast ini ya, juga yang baru pikir, emang Lampung bisa diving ya? Nah kan gitu ya. Ya. Apa sih yang ditawarkan, highlight apa yang ditawarkan kalau kita mau diving di Lampung? Kalau di Lampung itu karakteristiknya lebih banyak Airnya. Akhirnya. Ngapain diving? Divingnya mau banyak air. Sama gajahnya gitu ya. Itu apa kalau di Lampung sih, kalau Teluk Lampung, jadi Lampung itu punya 2 teluk. Dua teluk. Teluk Lampung sama Teluk Semaka. Semaka. Bukan semangka ya? Bukan, Semaka. Semaka. Jadi kalau Teluk Lampung itu kedalamannya hanya maksimal tuh lautnya itu 40 meter. Jadi visibility itu jarak pandang the best paling 12.
Veteran lah kurang lebih gitu, the best. The base-nya 12. 12. Itu semangka tuh ya? Teluk Lampung. Oh itu Teluk Lampung. Teluk Lampung, kalau Teluk Semaka bisa 20-30. Oh. Visible. Karena mungkin karena di Teluk Semaka itu lautnya lebih dalam. Dia bisa 500.000. Jadi air lebih bersih ya kalau secara ini. Oke. Itu lokasi ya. Lokasi. Objeknya apa? Yang apakah di sana bisa ditawarkan wreck diving atau cave? Kayaknya ada cave ya kalau nggak salah ya. Ada. Ada ya. Ada. Ada cave atau kita mau ngeliat ikan besar, pelagik, schooling Ya. atau segala macam. Apa sih yang lebih highlight di objek itu apa di Lampung? Kalau di Teluk Lampung tuh lebih banyak ke ikan-ikan karang. Ikan karang. Ikan-ikan kecil, ikan-ikan besar tuh jarang banget kita nemuin. Oke. Ya, paling ketemu hiu lagi tidur-tiduran gitu-gitu doang sih. Oh, males ya hiunya. Iya, ya? white tip. Males ya? White tip kan dia lebih slow gitu. Oke. Nah, Teluk Lampung itu sedikit bebatuannya, lebih banyak soft coralnya. Soft coral. Hard coral tuh lebih banyak. Terus kalau Teluk Lampung tuh yang paling highlight tuh ya Gorgonian sea fan. Sea fan-nya besar-besar kalau di sana. Nah, kalau di Teluk Semaka itu ikan pelagik lebih banyak. Ikan pelagik lebih banyak, ikannya lebih besar, lebih banyak yang schooling, terus karakternya bebatuan dia. Dia isinya batu-batu besar. Batu-batu vulkanik itu. Yes, betul, batu-batu vulkanik yang terlihat seperti diukir gitu, dipahat gitu, jadi rata, kotak, iya. batu-batunya kayak gitu. Mirip Krakatau ya. Yes, mirip-mirip. Batu-batu gede gitu dong. Iya, gede. batu-batu gede. Krakatau aja kan masih ke Lampung. Iya, Ya kan, walaupun kita berangkatnya paling dekat lebih dekat dari Carita ya. Carita, Ah. betul. Oh, gitu. Berarti masih mungkin lah. Artinya Krakatau menjadi spot juga dong, ya kan? Rencana sih tahun ini kita mau dibantu sama dibantu sama Dinas Pariwisata Lampung Selatan ya. Jadi mau pendataan lah gitu. Iya. Potensi wisata bawah lautnya gitu. Ya. Rencananya sih gitu. Tapi Karena ya- kalau kita sendiri kan dulu pengalamannya ya habis duit di modal buat Iya. eksplorasi aja Iya. gitu. Nah sekarang kita udah mulai membangun komunikasi sama pemerintah supaya bisa bantu kita juga gitu. Iya sih, memang harus ada campur tangan pemerintah. Nah ini buat pemerintah daerah nih Lampung nih, Dinas Pariwisata lah ya kan, dibantu lah ya Penting tuh, kan. penting. Ya kan penting juga buat Anda gitu loh kan. Jadi saling mendukung lah. Iya. Nah, kalau Krakatau ini kayaknya kalau nggak salah ya, menurut gue tuh kendalanya itu kalau dari Lampung ya, Iya, betul. itu jarak. Otomatis kan berarti di BBM speednya ya. Itu habis berapa sih? Sebenarnya kalau dari Cantik dari Kalianda itu dia jaraknya ke Pulau Sebesi. Sorry, habis berapa itu kesannya duit ya? Berapa lama waktunya? Waktunya kalau dari Kalianda itu dia paling 1,5 jam. 1 jam setengah. Iya berarti lumayan kan, 1 jam setengah itu ya. Karena kalau udah cari aja kita bisa 40 menit paling yang speed ya. Oh speed. 40, Nah 45. kebetulan di kita tuh kapal-kapal speed tuh jarang banget. Oh. Kebanyakan kapal-kapal yang Mau kemana menggunakan nih? mesin Dari mobil. dari Krakatau. Carita ke Krakatau. Hah? Wah, setengah jam juga. Ya, Waktu itu aja pakai 200 kali 2. Iya. Sejam ya? Sejam. Sejam ya? Dia kan tengah-tengah pas. Nah kalau dari Kalianda pakai 200 PK kali 2 mungkin cuma 30 menit. Oh. Karena itu kita di sana itu nggak ada kapal-kapal speed, kapal-kapal besar yang modern lah Iya. istilahnya gitu. Banyak kan kapal-kapal angkut biasa Iya. itu kan menggunakan mesin PS, mobil truk tuh. Oh, Jadi paling kenceng 7 knot, 8 knot gitu. Jadi emang lama banget sana. sejam setengah tapi bisa kejangkau ya? Sejam Iya, setengah? sejam setengah itu bisa dijangkau. Masih worth it nggak kira-kira Om Mike? Sejam setengah berarti 3 jam kita untuk tektokannya doang Iya. tuh? Dari Lampung. Lampung, Dari Lampung. ke Krakatau. Kalau kita udah kalau kita udah lagi di Lampungnya, kalau kita di Lampungnya terus kemudian kita divingnya worth it banget. Iya yang sih, maksudnya. Kalau udah 2 jam ada baru nggak tempat- worth it ya. Iya. Ya kan, 4 jam Worth it habis banget. di jalan. Tapi kalau problemnya kan kalau misalnya ditambahin dari Jakartanya, dari ini, itu agak lama memang. Tapi kalau dari Lampungnya mah oke banget. Atau sebenarnya bisa di setting dulu sebelum ke Krakatau, jadi ada batu 3 di situ. Ada tiga namanya kalau kita sebutnya batu 3. Karena ada 3 batu menjejer itu antara Pulau Sebuku Sebesi antara Pulau Sebuku dengan Kalianda. Mungkin kalau mau diving dulu satu. Jadi nggak kerasa gitu kalau mau ke Krakatau. Dive pertama atau check dive ininya di Krakatau. Itu Pinnacle. Dia Modelnya? ya pinnacle besar gitu dia. Ada 3 biji batu-batu besar. Oke. Kalau rek ada nggak di sana? Rek sih
berita dukanya ya kemarin tahun lalu abis dijarah juga sama kawan-kawan. Oh, Gitu sih. jadi sebenarnya ada. Ada, kita punya 2 rek dulu yang di Teluk Lampung tuh ada kapal Jepang dulu. Tapi sekarang masih ada satu lagi kapal Jepang, tapi kita bukan nggak bisa diving di situ. Ombaknya terlalu gede, jadi nggak bisa. Nah, satu lagi itu di Teluk Kiluan itu, di Teluk Semaka itu. Terakhir itu ya kemarin ya dijarah. Jadi tinggal sisa habimnya aja gitu, tinggal tulang-tulangnya aja. Udah nggak berbentuk lagi. Sayang sekali ya. Sayang banget. Nah, sekarang sama yang ini rumor gue. Nah, rumor kenapa? Karena memang ada beberapa orang yang ngomongin, ada beberapa videonya, tapi kurang detail sih. Itu di cave. Ya. Nah, cave itu gimana tuh? Cave itu ada di Teluk Lampung ada, kita sebut namanya Batman Cave. Tapi cave-nya Batman itu singkatan. Batu mandi. Oh, Batman berarti. Batman, bukan Batman. Batman. Iya, batu mandi. Oke. Jadi ada gua, dia emang ada gua, tapi guanya nggak tembus cavern gitu doang sih. Oh. Dia Panjang? Apa dalam? panjangnya cuma 15 meter sih, nggak terlalu 15 meter. dalam. Cuma sampai sana mentok, jadi semakin menyempit deh. Semakin menyempit. Itu Berarti yang di kalau- Teluk Lampung. Kalau yang grup kita yang diving ke Bali sekarang ini masuk ke cave itu semua, Ganti-gantian, Wah, harus ganti-gantian. lu di dalam ya? Iya. Aduh. Harus satu-satu, harus satu-satu. tapi ada banyak titiknya. Kalau di Teluk Lampung sih saat ini baru satu kita Satu. ketemu. Batman itu apa yang menariknya di situ? Di situ banyak gorgonian juga, giant gorgonian tuh banyak, terus hemphris coral tuh yang warna-warni, warna merah kuning tuh dia lebih berwarna-warni lah dibanding pulau-pulau sebelumnya. Kalau yang pulau sebelumnya kan flat, kata kalau lihat biru, coklat, hijau gitu. Kalau di situ dia ada warna merah, orange gitu, lebih variatif lah warnanya. Variatif. Nah kalau yang cave beneran itu yang di Teluk Semaka. Ada beberapa sih yang dimainin sekarang tuh baru satu. Itu kedalamannya cuma di 12 meter, panjangnya sekitar 25 meteran lah masuk ke dalamnya. Terus ada satu lagi yang belum beres juga kita masuk gitu, karena emang saat itu kan kita belum ngerti ya informasi tentang cave diving gitu-gitu. Jadi baru masuk sekitar 70-100 meter terus kita balik lagi, karena single tank kan waktu itu kan. Jadi daripada resiko udah deh kita balik lagi aja. Jadi buaya tabung lagi tambahin ini kan masuk. Iya sih. Nah saat itu juga karena kita eksplorasi itu jadi emang terbatas logistik tabung. Jadi emang ya simpan dulu deh. Mending buat diving yang di tempat lain. Oke. Gitu sih. Sekarang kalau misalnya ada nih teman-teman dari Jakarta lah ya gitu ya, pengen diving ke Lampung. Ya. Worth it-nya itu ngabisin berapa hari dive yang worth it ya? Ya. Worth it untuk diving di Lampung. Cukup lah ya maksudnya. Cukup, Mungkin 3 hari 2 malam udah. 3-2 malam dengan 9 dive di spot yang berbeda. Mungkin di 3 hari 2 malam itu mungkin 6-7 dive. 6-7 dive. Sisanya masih istirahat lah. Datang istirahat 1 dive, 2 dive gitu. Lebih dari 3 hari mungkin belum banyak spot yang bisa ditawarkan betul, ya. Betul. Oke. Tapi boleh apa? kasih saran buat Oh, boleh. teman-teman kalau Sangat boleh. emang mau bawa kendaraan Nah. dari Jakarta, pakai supir deh. Oh iya, capek Capek ya, nanti benar. biar bisa istirahat juga pas Ya. pulang. Atau kalau misalnya memang antar teman-teman semua minimal punya 2-3 lah ya biar ganti-gantian. Ya, betul, bisa ganti-gantian. 2 jam gitu ya kan, kayak gitulah. Oke lah kalau begitu. Omek ada yang mau diinikan lagi? Cukup ya? Cukup. Nah, sekarang dari Om Jimboy. Oke. Buat Sana Om Jimboy. ke rekan-rekan Baterainya habis nih. diver. Baterainya Buat rekan-rekan diver. Apa nih pesan, kesan atau ajakan atau apapun yang ingin disampaikan? Nah, kalau mau diving di Lampung itu banyak pilihan. Pertama itu, kedua juga hal baru kan, masuk ke area Sumatera yang area divingnya masih sedikit. Di Sumatera kan masih daerah Aceh, Padang sedikit, terus Lampung. Gitu. Jadi bagian baratnya Indonesia lah gitu. Kurang lebih gitu. Kalau ke timur kan udah banyak tuh operator-operatornya. Kalau di Lampung kan bagian barat Indonesia. Jadi menambahkan log bahwa seluruh Indonesia gitu. Betul. Oke, kayaknya seru juga sih. Tapi lebih seru lagi kalau rekan-rekan yang sudah nonton podcast ini ya langsung segera siapkan waktu, hubungi Om Jimboy untuk diving di Lampung. Nah itu baru seru ya kan. Pertanyaan terakhir, Apa?
Apa yang membuat atau apa ya yang bukan membuat ya, mendorong atau memicu atau membuat juga lah. Om Jimboy dari PSS ngambil pedi. Oke, sekian dulu ya. Sampai jumpa lagi. Kita datang lagi.